Kita sering menghadapi di dalam hidup ini, saudara, mungkin mengalami masalah-masalah yang sepertinya tidak ada jalan keluarnya. Dan bagaimana tanggapan kita seharusnya? Paus Fransiskus sendiri mengatakan, saudara, agar kita tidak perlu takluk kepada rasa takut kita. Memang akan ada selalu kekhawatiran soal masa depan, ya. Tetapi kembali kita harus menyadari bahwa harapan kita tidak boleh tandas begitu saja, tidak boleh hancur begitu saja. Karena kita mempunyai satu penolong yang sungguh-sungguh luar biasa. Saudara tahu siapa? Pasti tahu, yaitu Yesus. Tidak ada penolong lain yang bisa menolong kita selain Yesus, saudara. Dan kita harus mengingatnya, saudara, bahwa Yesus itu selalu bersama kita. Dan ia memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Masalahnya, saudara, adalah apakah kita mau berjalan bersama-sama dengan dia, mau mendekat kepada dia, atau bahkan apakah kita betul-betul mengenal dia. Itulah yang menjadi permasalahannya. Kadang-kadang kita mengatakan, saya berdoa, saya sudah berdoa, tapi kenapa permasalahan tidak ada jalan keluar? Kenapa seolah-olah Tuhan diam saja? Kenapa itu? Saudara, nggak ada jalan lain seharusnya selain kita memeriksa diri kita sendiri. Apakah di dalam berdoa itu kita benar-benar mengenal Tuhan? Apakah kita benar-benar tahu siapa dia sebetulnya? Kita kadang-kadang tidak mau mengerti itu, saudara. Dan akibatnya kita selalu bersungut-sungut, kenapa Tuhan tidak mendengarkan? Kenapa kemudian semua jawaban begitu lambat atau Tuhan seolah-olah tidak mendengarkan? Dan inilah yang menjadi pertanyaan, saudara. Siapa yang salah sekarang? Kita atau Tuhan yang salah? Kita perlu menanyakan itu pada diri kita sendiri. Tetapi kita harus tahu, saudara, bahwa apapun permasalahan kita, apapun, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita tidak boleh lari dari permasalahan kita. Tetap kita harus menghadapi permasalahan kita itu bersama-sama dengan Tuhan. Sebab dia mampu untuk menyelesaikannya bagi kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dia mampu membukakan jalan bagi kita, saudara. Tidak ada perkara yang sulit bagi dia. Segalanya mungkin. Mungkin untuk dan dapat dilakukan oleh kita. Karena itu kita tidak perlu bersungut-sungut atau kemudian mengatakan kenapa Tuhan tidak mendengarkan doa-doa saya. Dia tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk bagi kita, saudara. Tidak pernah. Rencana Tuhan itu adalah indah. Kalau toh terjadi hal-hal yang buruk di dalam atau di dalam kehidupan kita, maka itu kita harus menyadari bahwa itu adalah satu proses di dalam hidup kita untuk memperbaiki apa yang salah di dalam diri kita. Dan kita perlu mengetahuinya di mana kesalahan kita. Dan kita perlu mengetahui apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Percaya saja bahwa Tuhan itu sanggup membukakan jalan yang tertutup, bahkan yang sepertinya tidak ada pengharapan. Saudara harus tahu ada banyak yang terjadi di dalam kehidupan saya. Bagaimana saya merasakan kematian yang sudah mendekat, tapi toh Tuhan memberikan kehidupan, kesembuhan. Bagaimana Tuhan menolong saya dari semua kekurangan-kekurangan yang saya butuhkan. Saudara, Tuhan menolong. Setiap saat dia menolong. Bahkan saudara tahu apa yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu. Saya udah nggak punya uang, saudara. Saya cuma punya uang 10 ribuan. Ya, isinya berapa? 100 biji atau berapa, lupa, saya tidak tahu.
Dan kemudian saya berjalan dengan Lady, cari orang miskin, siapa tahu uang 10.000 buat orang lain yang membutuhkan itu sangat diperlukan. Saya bagi-bagi uang dan setelah habis saya cuma berdoa, Tuhan saya sudah tidak punya uang lagi. Ini adalah uang saya yang terakhir. Dan saudara tahu apa yang saya dapatkan? Diana mengatakan, Diana selalu yang mengurus keuangan saya dan dia mengatakan, ini ada uang buat ibu. Dia memberikan uang yang begitu banyak kepada saya, saudara. Di saat Tuhan tahu bahwa saya tidak mampu dan tidak punya uang lagi, dia memberikan apa yang saya butuhkan lebih dari cukup. Karena itu saudara, kita tidak bisa menjauh dari Tuhan. Saudara tidak boleh menjauh dari Tuhan. Yang harus saudara lakukan adalah justru mendekat dan selalu mendekat dan bersatu dengan Tuhan. Apalagi kalau kita bersungut-sungut atau kecewa pada Tuhan, maka yang salah bukan Tuhan, tapi kitalah yang salah. Tuhan pasti akan menunjukkan jalan yang keluar yang terbaik, saudara. Tuhan sanggup membuka jalan yang tertutup. Karena itu saudara harus tenang. Tetap berharap sambil mempunyai satu keyakinan bahwa Tuhan akan membuka jalan bagi saudara. Dia akan selalu membuka satu jalan untuk kita, saudara. Kita tahu pada waktu orang Israel yang terusir, ya, dan dikejar oleh tentara Mesir, dan di depannya adalah laut. Mereka akan terpojok, bagaimana ini jalannya lari dari ini semuanya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan buka jalan. Laut terbelah, dan mereka bisa menjalani, menyeberang. Jadi Tuhan membukakan jalan-jalan, saudara, di mana kita tidak mengerti. Jalan caranya tidak terselami oleh kita. Tapi itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Percayalah saudara, bahwa jalan Tuhan itu selalu terbaik buat kita. Saya ingat dulu bagaimana saya pernah jatuh, dan kemudian kepala saya menghantam tembok. Mungkin ada saudara yang sudah tahu mengenai hal itu. Dan saya merasakan kematian sudah mendekat, saudara. Saya masuk ke rumah sakit. Di situ saudara tahu apa yang saya lihat, apa yang saya alami, di mana tempat tidur saya dikelilingi oleh kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha merebut saya. Tapi saudara tahu tempat tidur hanya kecil, hanya lebar berapa senti, 1 meter. Kelilingnya begitu banyak kuasa kegelapan, tapi tangan itu tidak bisa mencapai saya. Tangan-tangan mereka tidak bisa menghampiri saya. Kenapa? Karena Tuhan yang melindungi. Dan Tuhan menyembuhkan saya dari semua itu. Saya tidak bisa melupakan apa yang terjadi dalam kehidupan saya, karena Tuhan telah bekerja di dalam hidup saya dengan luar biasa. Karena itu saudara, percayalah. Kalau saudara menghadapi permasalahan yang sekarang ini, saudara tidak perlu khawatir. Mendekatlah kepada Tuhan. Ceritakan kepada Tuhan apa yang terjadi. Dan saudara akan tahu. Jalan keluarnya akan diberikan oleh Tuhan. Dan saudara akan mengalami satu permasalahan yang keluar jalan keluarnya. Permasalahan itu akan menjadi ringan sekali dan tidak akan ada artinya. Beberapa waktu yang lalu seorang gadis, saudara, datang ke saya dan dia menelpon saya. Dia datang dan dia berbicara bahwa dia ada sakit kanker. Kankernya sudah merajalela, saudara, di bagian perut dia. Saya cuma bilang, saya cuma bisa berdoa untuk kamu.
Tapi satu hal yang bisa menyembuhkan kamu adalah iman kamu, keyakinan kamu kepada Tuhan. Itulah yang akan menyembuhkan. Dan Tuhanlah yang akan bekerja sesuai dengan iman kamu. Saudara, dia sudah divonis dokter untuk mati, saudara. Dokter sudah angkat tangan, tidak bisa menolong dia lagi. Dan kemudian dia mengatakan, iya saya salah. Saya selalu berdoa tetapi saya tidak percaya Tuhan itu bekerja, dia katakan. Karena itu saya mengatakan bahwa dia sekarang harus punya keyakinan ya. Satu keyakinan yang sungguh-sungguh kamu harus miliki supaya Tuhan itu bekerja dalam hidup kamu. Saudara, saya cuma berdoa Tuhan sembuhkan dia dari kankernya. Saya tidak tahu mesti bagaimana Tuhan, tapi jangan ambil dia lebih dulu Tuhan. Tapi tolong supaya dia sembuh. Dan sudah cuman begitu saja, dan dia tanya sama saya, sudah Ibu gitu saja. Ya mau gimana, saya bilang begitu. Ya itu doa saya bilang. Dan dia pulang, saudara. Dia pulang, dia tidak muncul, tidak lagi, kira-kira dalam waktu 3 minggu lebih gitu, hampir 1 bulan, dia datang lagi kepada saya dan dia bercerita. Sepulang dari saya, dia pergi ke dokter. Besok paginya dia pergi ke dokter dan mulai diperiksa untuk kemoterapi. Saudara, dokternya mengatakan, yang mau dikemonya apanya ya, katanya. Ya sakitnya dok, kankernya, dia bilang. Nggak ada. Sama sekali tidak ada. Saudara, hanya cuma dalam beberapa hari, saudara. Dan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dari dokter yang tidak bisa menanganinya dan mengangkat tangannya semuanya, akhirnya mengatakan bahwa dia sembuh total. Siapa yang bisa melakukan itu kalau bukan Tuhan? Tetapi satu hal yang harus kita miliki, saudara, supaya Tuhan bisa bekerja adalah iman percaya kita kepada Tuhan. Itulah yang harus kita miliki. Supaya kita bisa benar-benar percaya, yakin bahwa dialah satu-satunya penolong kita. Satu-satunya yang dapat menyembuhkan kita. Satu-satunya yang dapat memberikan jalan keluar bagi permasalahan kita. Kita harus yakin benar-benar bahwa dialah yang menguasai hidup kita. Saudara, di dalam Matius 28 ayat yang ke-20 dikatakan bahwa Yesus mengatakan jangan takut, bahwa ia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Jadi jangan menyerah. Hadapi bersama Tuhan segala permasalahan kita. Kita mengetahui bahwa di dalam Mazmur 65 ayatnya yang ke-12 dikatakan, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Jadi Tuhan selalu kalau datang kepada kita, jejaknya mengeluarkan lemak. Dan lemak itu apa, saudara? Artinya berkat yang melimpah. Dan pada saat dia menginjakkan di tempat kita, hati kita, dia tidak akan pernah bisa membuang itu semuanya. Dan itu adalah untuk kita. Berarti kita mempunyai hak atas berkat-berkat Tuhan itu. Kebaikannya kepada kita bukan untuk 1 hari, 2 hari, atau 1 bulan, 2 bulan. Tetapi setiap hari sepanjang tahun, kita mesti punya satu pemikiran bahwa Allah menyertai kita. Yesus menyertai kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kita perlu mengenali dia. Benar-benar mengenali dia. Apakah kita sudah kenal sama dia? Itu pertanyaannya. Apakah kita hanya berdoa begitu saja tanpa mengerti siapa dia, tanpa mengenal siapa dia? Saudara, kalau saya mengkonselingin orang dan saya katakan berdoalah pada Tuhan, mendekatlah pada Tuhan, dan dia selalu mengatakan, saya sudah berdoa, saya selalu berdoa, tetapi Tuhan tidak menjawab. Saudara, bukannya Tuhan tidak menjawab. Tapi kitanya yang mungkin nggak mendengar karena kita tidak mendekat kepada dia. Karena itu saudara, mari
Buatlah satu hubungan yang indah dengan Tuhan. Karena saudara, kasih setia Tuhan itu tidak ada habis-habisnya. Selalu baru setiap harinya. Di mana artinya itu Tuhan menyediakan berkatnya itu bukan sisa-sisanya, tetapi selalu baru setiap harinya. Jadi berkat yang disediakan Tuhan untuk saudara itu selalu baru, setiap hari pasti ada. Dan kalau kita tidak mendapatkan berkat itu bukan salah Tuhan, tapi kitalah yang tidak mendapatkannya karena kesalahan kita. Mungkin karena kita tidak berjalan bersama Dia. Kita harus, saudara, berjalan bersama Dia setiap harinya. Karena itu saya selalu menyarankan saudara untuk bangun pagi jam 2, paling lambat jam 3. Berdoalah, itu adalah waktu-waktu yang paling indah yang Yesus sendiri lakukan kepada Bapaknya. Dan kita perlu melakukan sama seperti Yesus melakukannya. Jadi kita mesti bangun jam itu dan kita berdoa, berhubungan. Pada saat itulah hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang terdekat. Karena itu saudara, hendaknya kita benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena akan ada banyak permasalahan yang masih timbul. Tapi Alkitab menegaskan bahwa Tuhan menyatakan kebaikannya kepada kita sepanjang tahun ini. Sepanjang bukan 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan saja, tetapi seterusnya. Dan itu adalah kewajiban kita untuk mengerti itu, meyakini hal itu. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan, saudara. Ada sangat banyak hal-hal yang perlu kita ingat. Kita perlu mempunyai iman, pengharapan. Karena tanpa iman dan pengharapan, saudara, semua apa yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Imani kepercayaan kita kepada Tuhan, supaya semua perbuatan kita itu tidak mati karena tidak punya iman. Jadi saudara, Dia selalu memberikan hal yang indah bagi kita. Dan kita tidak perlu panik atau cemas berkelebihan. Jangan menyerah. Hadapi semua permasalahan bersama dengan Tuhan. Maka Dia akan menuntun kita kepada jalan keluar. Jalan keluar dari semua kegelapan yang kita alami. Dari semua permasalahan, dari semua kebuntuan hidup kita. Dan membawa kita kepada puncak kehidupan bersama dengan Dia. Karena itu saudara, sekarang hendaknya pikiran saudara pusatkan kepada Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan apa yang saudara kehendaki. Supaya terjadi pada tahun ini. Supaya Dia bisa melakukan segala-galanya untuk saudara. Karena sungguh saudara, Tuhan akan memberikan satu keadaan yang baru. Yang berlimpah dipenuhi oleh berkat pada tahun ini. Dan kalau kita tidak mendekat kepada Dia, maka yang rugi bukan kita, bukan Tuhan, tapi kitalah sendiri yang akan rugi. Dan bagi mereka yang tidak mau mendekat saudara, hal ini menjadi suatu hal yang sungguh-sungguh sangat disayangkan. Tuhan memberkati saudara.